Matiin nggak gua bilang. Apaan sih nih? Saya nggak ganggu bang, nggak ada masalah. Lu dari mana lu? Hah? Lu dari mana? Ngapain lu Saya sini? cuma nanya dia kok, nggak ada masalah nanya apa. Nanya apa lu? Gak ada perlu nanya sama dia. Tanya aja sama mbaknya, kita nggak ngapa-ngapain Matiin nggak kok. kamera lu gua bilang. Iya, ntar Lu jangan syuting sini. Pergi. Matiin lu. Bang, anak saya. Gua matiin nggak? Lu nggak tahu nggak? Ini wilayah gua. Iya, Bang. Kita cuma mau nanya, Bang. Agak perlu tertanya. Enggak, kita nggak ada cari masalah, nggak, kita cuma mau nanya aja. Udah. Nanya apaan lu kesini lu? Hah? Nanya apaan lu? Gua mau nanya, yang namanya Ranti mungkin. Itu matiin nggak? Abang kenal namanya Ranti ya? Enggak, Bang. Iya. Enggak, kita cuma mau nanya doang. Mungkin abang kenal namanya Ranti nggak? Nggak perlu. Hah? Nggak perlu itu mah kami. Kami di sini nih, cari duit. Diam nggak lu? Diam nggak lu? Ada preman teriak-teriak ini nggak jelas, ngapain nih preman ini nih? Udah daripada ngajakin ribut, kita ngalah aja. Sorry mas, kita nggak ada maksud ribut di sini. Kita cuma mau nanya sama anak buahnya. Dia nggak terima. Ini anak buah saya. Ngapain ngurusin? Mau kita nanya kok. Ngapain ngurusin dia? Gue juga merasa nggak ngurusin dia. Gue bingung sama preman ini sebenarnya. Iya. Dia nyolot, udahlah. Kita berusaha ngalah saja. Yang penting kita udah dapat informasi. Kalau kita ladenin juga percuma, buang-buang tenaga. Yang penting kita sudah dapat informasi. Gua bilang matiin nggak kamera lu? Lu jangan syuting di sini ya. Ini daerah apa aja? Ya, udah bang. Gua nggak peduli ya sama lu nanya alamat ya. Ya, kita mau cari ibu. Bang. Udah. peduli. Ya, Pak. Kita nyari alamat itu. Cari alamat jangan tempat gua. Loh, kita kan cuma ngobrol sama dia. Emang terganggu, adik terganggu enggak kan? Dia anak Ini buah anak gua. gua. Iya. Gua nyari duit buat gua. Iya kan gue nanya baik-baik, nggak ada masalah kan? Itu tidak penting. Kan nggak ada masalah. Dia bilang lu cabut deh, cabut. Iya, saya pegang ya. Iya. Dia cabut lu. Ya udah, ayo Bu. Udah. Udah, Pak, udah cabut. Saya minta maaf ya Pak, sama ngerepotin kayak begini. Iya Ibu, nggak apa-apa kok Ibu. Saya juga kan nggak tahu kalau bakal ada preman nggak jelas gitu. Gue, Feli sama Ibu Yana berharap bahwa Ranti ini bisa berubah. Udah nggak ke jalanan lagi. Ya, mungkin dapat pekerjaan atau mungkin kerja yang lain tuh lebih baik gitu loh. Alhamdulillah. Dapat alamat Jirin, tapi kita nggak langsung kenal ke sana. Karena hari sudah malam. Nah, baru keesokan harinya kita ke rumahnya Jirin. Keesokan harinya kita ke rumahnya Jirin. Tim berusaha nanya, coba cari informasinya, tanya dari satu orang ke orang yang lainnya. Nah, setelah tim memastikan alamatnya RT RW-nya benar, nah kita menuju ke sana. Pas sampai di sana, kita ketok pintunya, keluarlah seorang ibu-ibu di sini. Isi. Permisi, assalamualaikum. Awal blogging bebas aja, nggak usah ngomongin data. Isi. Ibu, ya maaf Ibu. Ada apa ya, Mas? Ini rumahnya Jirin, Ibu. Oh iya, saya ibunya. Oh, ibunya. Ada apa, Mas? Enggak, mau ketemu sama Jirinnya bisa, Ibu. Cirinya lagi keluar, Mas. Nggak ada. Oh iya. Iya. Pulangnya biasanya jam berapa, Ibu? Ya, nggak tentu, Mas. Anak saya pulangnya. Iya. Gimana malam ya itu Bu? biasa jam berapa, Ibu? Kadang-kadang pulang, kadang-kadang enggak. Sekarang kan nakal anak saya. Oh, Apa astagfirullah. berbuat nakal aja anak saya di luar sana? Oh enggak Ibu, enggak. Kita ini aja Iya, malah kita pengen mau, ketemu. Malah cuma mau nanya aja. Iya, iya, iya. Jadi gini Bu, mungkin saya jelasin sedikit ini. Kita sebenarnya jujur dari Antv Bu. Oh iya. Iya, kita mau bantuin Ibu Yana ini nyari anaknya. Mm-mm. Ya katanya temennya Jirin Bu. Iya, anaknya namanya Ranti Bu. Mungkin Ibu Ibu kenal nggak nama anak saya yang namanya Ranti Bu? mungkin pernah kesini Bu. Oh, Ran. Iya, coba Ibu ada fotonya Ibu. Mana coba? Ini waktu umur 12 tahun sih. Iya. Ini foto 12 tahun.
Ini mah Mas, ini Ranti anak nggak benar. Anak saya tadinya baik-baik, orang benar, nurut sama orang tua. Gara-gara ini anak saya jadi nggak benar. Sekarang dia pergi berantem sama bapaknya, Mas. Begitu gue sebut nama Ranti, ibunya Jirin ini marah-marah, ngomel-ngomel. Waduh. Anak saya ini terpengaruh ibu sama anak ibu. Gara-gara anak saya jadi nggak benar, tingkah lakunya nggak karuan, berani sama orang tua, mau ribut sama suami saya. Semua dikeluarkan unek-uneknya di situ. Gara-gara anak ibu, ini anak saya jadi nggak benar, Bu. Ibu, kalau punya anak, Bu, baik-baik, jagain, kasih nasihat ya, yang baik, jangan jadi anak berandal, Bu. Anak saya jadi nggak benar, anak saya satu-satunya, Bu. Sekarang jadi nggak penurut, gara-gara anak ibu ya. Nggak mungkin, Bu, anak saya ngajarin seperti itu, Bu. Bagaimana nggak mungkin, Bu? Anak saya sekarang jadi tatoan, minum-minum. Tengah malam datang ke sini, Mas. Minum sama teman-temannya, saya sampai ditegur sama Pak RT gara-gara anak lo ya. Nggak, Bu. Cariin anak saya, Mas. Kalau ibu jelaskan dulu kenapa bisa gara-gara dia. Anak dia itu kalau kesini nggak punya sopan santun, Mas. Datang ke sini tanpa permisi, nggak assalamualaikum, masuk ke dalam rumah saya dilangkahin apa, dia nggak ada sopan santunnya. Akhirnya dia nggak dididik dengan baik sama ibunya nih, Mas. Jadi memang Ranti ini dari kecil lama di panti asuhan karena ibunya nggak mampu untuk menafkahi, jadi dia terpaksa di panti asuhan. Nah sekarang Ranti itu keluar dari panti asuhan ibu, dia kabur. Ya sekarang ibunya alhamdulillah udah mendingan, udah mau ngajak Ranti pulang, udah bisa nafkahin Ranti. Jadi dia nggak tahu ibu anaknya seperti apa saat ini, karena mungkin kurang perhatian dari Tapi ibu. kan, Mas, di panti asuhan itu dididik baik-baik semua anak, tapi kenapa dia nggak baik? Karena dari awal nggak dididik mungkin sama ibunya, Mas. Kayak seperti itu. Ibu bukan seperti itu, Ibu. Tapi nyatanya, Bu, anak saya jadi nggak benar. Nongkrong-nongkrong di mana-mana, Bu. Saya, Bu. Ibu jangan sudah sembarangan tentang saya, Bu. Saya pasti bisa mendidik anak saya dengan benar, Bu. Tapi nyatanya, Bu, mana saya di sini ditegur sama Pak RT karena anak ibu bawa teman-temannya dengan nggak baik di sini. Jangan salahin anak saya, Bu. Jangan salahin anak saya, Bu. Terus mau nyalahin siapa, Bu? Ya kan masih ada teman-temannya, Bu. Yang bisa disalahin. Ibu, anak saya satu-satunya, Bu. Jadi nggak benar. Nangis di situ ibunya Jirin ini. Ini kelihatan sekali kalau ibunya Jirin ini juga khawatir sama anaknya. Anaknya sudah terjun ke jalanan, ya, pergaulan bebas, ya, takutnya narkoba, terjerumus hal yang tidak benar. Ini juga ditakutkan sama ibunya Jirin, makanya dia minta tolong sama kita, tolong Mas. Kalau ketemu Jirin, Mas, tolong bawa pulang, Mas. Kalau memang anak saya salah, saya minta maaf, Bu. Nggak ada deh apa-apa, anak saya jadi nggak benar, Bu. Anak saya jadi tadinya penurut, Bu. Anak saya laki satu-satunya, Bu. Jadi ngelawan sama orang tua, Bu. Ibu kemana sampai anak ditaruh di panti asuhan, jadi nggak benar. Saya tahu ini si Ranti ini anak nggak benar, Bu. Berandalan. Perempuan apaan seperti itu, Bu? Udah. Ya, ini kan kita sama-sama mau nyari ibu. Ya, ini saya bantu juga untuk nyari anak ibu. Nanti kalau ketemu saya suruh pulang, Ibu. Ya, Tapi tolong ibu jangan ribut terus. Iya, Ibu jangan dipojokin terus dong, Ibu, kasihan. Dia kan nggak tahu apa-apa. Kan, Mbak, anak saya dekatnya dengan anak dia, Mbak. Iya, cuma ibunya kan nggak tahu, Ibu. Tapi kenapa sekarang dia nyari anaknya kalau dia nggak tahu, Mbak? Ya karena dia nggak tahu, makanya dia mau nyari sekarang ini, Bu. Dulu ya Ibu Yana itu nggak mampu untuk biayain anaknya. Makanya sekarang dia ada sedikit uang, dia mau ngajak pulang anaknya, Ibu.
Iya, jangan disalahkan semuanya sama Diana. Sama-sama sekali kita cari anak-anak kita ajak pulang. Mas, tolong anak saya, Mas. Cari katanya di lampu merah Sawangan, Mas. Kalau ketemu bawa ke sini ya, Mas. Anak saya satu-satunya, Mas. Tolongin ya, Mas. Cariin. Ya Allah. Kenapa anak terjadi begitu, ya Allah, Mas. Dapat perempatan Sawangan, kita langsung menuju ke sana. Tim berusaha ngecek di sana di mana tempat nongkrongnya anak-anak jalanan, di mana tempat nongkrongnya anak-anak pang. Setelah tim berusaha ngecek, dia ngabarin kita, Mas, di sini Mas, ada Mas tempatnya anak-anak nongkrong Mas, anak-anak pang di situ. Sekaligus anak-anak pengamen jalanan. Kita menuju ke sana. Langsung kita menuju ke sana. Sampai di tempat nongkrongannya anak-anak pang. Ya, ini sekarang kita ada di daerah Sawangan. Ini kita akan menuju ke lampu merahnya. Kita lagi menelusuri sekitar jalan Sawangan ini. Katanya di lampu merah Sawangan. Tadi tim kita juga udah coba nyari. Beberapa anak yang ada di jalanan ini juga memang ada yang namanya Ranti. Ya biasa ngamen di sini. Dia memang termasuk anak pang juga ya. Ya. Mudah-mudahan nemu ya, Mas. Nah, kita turun aja ya. Mudah-mudahan nanti cepat ketemu ya, Mbak. Gue datang ke sana, gue ngeliat di situ. Dia, astagfirullahaladzim. Itu siapa? Kemana itu? Ibu, nak! Tapi, jangan! Kenapa jahat sama aku? Ibu dari dulu kemana? Ranti kaget di situ, antara takut dan kaget dan syok di situ. Dia nggak percaya itu ibunya. Dia berusaha berontak, dia lepaskan ikatan ibunya. Dia lari sekenceng-kencengnya dan ibunya ngejar di situ. Ibu! Astagfirullahaladzim! Jauh sana, awas, angkat dulu, awas. Aduh. Tolong dulu. Pengorbanan seorang ibu yang nggak peduli dengan apapun yang ada di depannya, dia terjang semuanya, dia lewatin semuanya sampai dia jatuh jungkel di situ. Kita tolongin. Dia bilang, lepaskan Mas, saya pengen ketemu sama anak saya Mas, saya pengen meluk anak saya Mas, itu Ranti Mas, saya yakin itu Ranti Mas. Dia lari sekenceng-kencengnya di situ. Gue bilang sama tim, kejar Ranti. Sini. Ah! Itu ibu lu nungguin. Jangan jualin anak gua! Mana ibu lu nungguin. Udah. Nah. Lu jangan jadi anak durhaka ya. Lu jangan jadi anak durhaka, ibu lu udah nungguin. Turun. Udah, turun. Udah. Ngomong kamu. Ngapain kamu? Kemana? Gak peduli gua, mana ibu gua mana? Lu gak kasihan sama ibu lu? Ibu lu udah nyari kemana-mana. Udah dong. Udah Ranti, dengerin. Dengerin kakak, dengerin. Lihat tuh. Lihat ibu kamu. Ibu kamu tadi jatuh. Ibu kamu jatuh tuh, lihat. Ibu kamu jatuh. Terus Leo. Pasti kamu bilang gitu, Bu. Ibu kamu hilang cari kamu. Aku mana, Mas? Udah berapa tahun ibu? Nanti. Sekarang kamu temuin ibu kamu. Kamu minta maaf sama ibu. Ibu sayang banget sama kamu.
Peluk lagi dulu. Walaupun terpisah waktu, ya tenaga, ya Allah, pikiran dan jarak, tapi akhirnya Allah pertemukan di situ, coba.